seperti terlihat sangat ceria juga gitu, sangat rapi juga kelihatannya. Kalau boleh tahu tadi berangkat dari mana? Dari kosan teman. Dari kosan teman. Inap di sana? Mohon. Oh ya. Sebelumnya sudah izin ke orang tua mau kesini? Sudah. Oke. Kalau begitu sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya mungkin ya, bahwa di hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling yang mungkin bisa dibilang ini yang sesi ketiga gitu, yang dimana sesi ketiga itu sesi yang terakhir. Nah, dan sekarang saya ingin kamu menyampaikan apa mungkin itu perubahan positif yang terjadi pada diri kamu sejak terakhir kali kita ketemu di seminggu yang lalu. Boleh diceritakan pengalaman apa yang terjadi gitu? Ya, pengalaman saya yang terjadi saat ini perubahan positif ya. Yang saya rasakan itu saya menjadi lebih bisa berkomunikasi dengan baik gitu kan. Yang awalnya Pak saya kurang pede, terus merasa pede, terus sekarang udah mulai bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Kayak ngobrol bercanda gitu, lebih bisa gimana ya, lebih bisa nyantai gitu, kayak nggak kaku gitu ngobrolnya gitu. Iya. Kalau boleh tahu kamu lebih percaya diri untuk bisa ngobrol ke siapa gitu persisnya? Ke siapa aja? Ke teman-teman saya, Ke teman-teman ke saya. keluarga juga sama. Oh iya. Ya itu mah udah pasti ya. Kan khususnya ke teman-teman saya yang awalnya saya suka merasa canggung gitu, jadi lebih gimana ya, lebih bisa, lebih berani gitu, lebih bisa berkomunikasinya dengan lumayan baik gitu, udah lumayan baik gitu, santai gitu. Oke, baik. Jadi kamu bisa dibilang sudah tidak terlalu memikirkan masalah yang pernah kamu alami gitu ya? Iya. Oke. Nah, sekarang ada gak kejadian atau pengalaman gitu dari seminggu ke belakang yang membuat kamu semakin percaya diri untuk berbicara atau mungkin bercanda ke teman-teman kamu atau misal ke orang lain? Ada gak pengalaman atau kejadian yang membuat kamu seperti itu? Kalau pengalaman yang membuat saya menjadi lebih positif itu mungkin di kampung ya Kang. Pas di kampung saya itu menjadi ditunjuk menjadi kayak ngasih arahan gitu kan. Kita ada perubahan jadwal ya, penagihan ongkos gitu. Karena ada beberapa faktor, lalu saya disuruh oleh ya ketua paguyuban di sana, saya disuruh untuk membuat jadwal baru dan bisa dan harus bisa menyampaikan gitu. Di sana saya memberanikan diri untuk menyampaikan gitu ke siapa saja, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya gitu. Jadi di sana saya merasa lebih percaya diri gitu, lebih terlatih gitu. Kayak ada keadaan yang membuat saya memaksa tapi itu buat saya lebih positif gitu. Kayak awalnya mah kepaksa tapi bisa membuat diri kamu menjadi lebih berkembang ya, gitu ya. Oke, jadi dan alhamdulillahnya mungkin obrolan kamu terhadap masyarakat itu diterima dengan baik. Ya, diterima. Alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi dengan kamu hanya fokus terhadap diri sendiri yang semakin berkembang dari hari ke hari gitu, dan itu juga membuat menjadi salah satu pengalaman keberhasilan kamu mungkin ya itu. Nah berarti kamu mampu gitu mengerjakan atau mungkin memenuhi tugas yang sudah direncanakan sebelumnya mungkin ya. Ya. Oke.
Nah, eh, jika diskalakan gitu ya, kan di catatan saya kemarin itu kamu berada di skala 8 atau 9 kalau nggak salah. 9. Di 9 ya. Nah, sekarang kalau diskalakan gitu dari 0 sampai 10, di mana 0 itu kan merasa kamu ada di posisi tidak baik-baik saja atau terpuruk gitu. Nah, 10 itu kamu merasa diri kamu itu sudah mencapai target sepenuhnya atau merasa baik-baik saja gitu. Nah, sekarang di posisi kamu yang sekarang ada di skala berapa? Kalau untuk sekarang, kalau 10 tuh enggak ya, tapi kalau 9 tuh kayak pertengahan lah gitu. Jadi 9, berapa mungkin? Iya gitu, 9,5 lah mungkin gitu kan. Karena ada kadang suka kayak kepikiran dikit-dikit gitu, tapi bisa jangan gitu lah, bisa melawan pikiran saya sendiri gitu. Jadi kamu ketika ada kepikiran tentang apa yang sudah kamu lakukan, jadi seketika pikiran baru muncul untuk tidak memikirkan itu. Iya. Oke, baik. Jadi sekarang kamu berada di skala 9,5 mungkin ya? Oke. Nah, apa sih yang membuat kamu berada di skala sekarang itu? Ada gak sebabnya? Ya karena kayak tadi gitu, saya jadi lebih percaya diri dari biasanya gitu, lebih bisa berkomunikasi dengan baik gitu, belajar berkomunikasi dengan baik gitu. Dan juga saya tuh mungkin karena teman-teman saya dan orang-orang yang ada di sekitar saya itu menerima saya gitu, bukan kayak nggak diantep gitu lah. Jadi mereka pun mendukung untuk kamu berkembang. Iya gitu. Oke, jadi alhamdulillahnya sekarang kamu berada di lingkungan yang memang positif gitu ya. Dan lingkungan positif itu membuat diri kamu berpikir untuk lebih berkembang lagi ke depannya. Oke. Nah, ada lagi yang mau disampaikan? Sebenarnya dari dulu juga positif ya lingkungan saya. Cuman mungkin kalau dulu mah dari sayanya belum bisa merasakan gitu. Kalau sekarang kan sudah mulai bisa merasakan kalau saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik gitu, orang-orang yang menerima saya gitu. Tapi sayanya malah nggak percaya diri, kurang pede segala macam gitu. Jadi kamu juga merasa bersyukur karena dikelilingi oleh orang-orang yang secara tidak langsung itu mendukung kamu untuk berkembang gitu ya. Oke. Nah, baik, sekarang setelah apa yang sudah kamu bicarakan atau ceritakan ke saya tadi, nah sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin kamu juga membutuhkan waktu untuk menjawabnya gitu ya. Nah, sekarang kamu lihat di depan kamu ada sebuah kursi kosong. Nah, silahkan kamu lihat kursi kosongnya. Nah, jika seandainya gitu kursi itu adalah kursi masa depan, di mana kamu bisa melihat cerita kesuksesan kamu dan masalah yang sudah kamu bicarakan ke saya itu seketika tuntas gitu. Dan katakan saja kamu bisa melihat diri kamu di kursi kosong itu 5 tahun ke depan atau mungkin beberapa tahun ke depan dari sekarang. Nah, di bayangan kamu, apa yang kamu lihat dari kursi kosong itu ketika melihat diri kamu di beberapa tahun ke depan? Saya melihat diri saya yang sudah lulus dari kuliah, lalu saya juga melihat diri saya yang mempunyai perusahaan gitu, karena sebenarnya memang cita-cita saya pengen jadi pengusaha gitu. Jadi saya melihat saya yang menjadi pengusaha dan juga menjadi seorang guru gitu, seorang guru BK gitu. Lalu saya juga melihat saya bisa lebih banyak berbagi gitu kepada orang-orang yang membutuhkan gitu, bisa membantu satu sama lain gitu. Oke,
Jadi kamu melihat diri kamu di 5 tahun ke depan ini adalah orang yang sukses dan kamu juga mampu mencapai cita-cita kamu, yaitu menjadi pengusaha gitu ya. Ya. Oke. Nah, di diri kamu 5 tahun ke depan ini, apa yang terlihat berbeda pada diri kamu pada saat itu di dalam kursi ini? Saya melihat diri saya lebih berwibawa. Lalu saya melihat diri saya yang rendah hati gitu kan, yang bersyukur gitu, dan tidak sombong lah gitu kan. Oke. Ya. Jadi luar biasa juga ya diri kamu di masa depan, dan itu juga menggambarkan diri kamu di masa depan, dan mungkin itu adalah salah satu cita-cita kamu juga gitu ya, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang baik dan bisa membantu sesama gitu. Oke. Nah, kira-kira nih di bayangan kamu di kursi masa depan ini, apa yang terjadi pada diri kamu pada saat itu? Yang terjadi gimana? Yang terjadi ketika di masa depan itu kamu mengalami kejadian apa sehingga kamu menjadi sukses itu gitu, atau mungkin ada sebabnya karena kamu mencapai kesuksesan itu, kamu ada misalkan ada karena ada dorongan dari orang tua gitu, atau mungkin karena ada memang lingkungan yang sehat gitu, atau mungkin apa gitu, ada nggak? Ya, karena saya melihat diri saya yang seperti itu karena Salah satunya mungkin gitu, ada misalkan dari orang tua misalkan, ya, ada nggak? ya kalau dari orang tua itu sudah pasti mensupport. Lalu saya juga melihat karena saya bisa belajar gitu kan, bisa belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh, sehingga saya bisa menjadi seperti orang yang saya lihat di masa depan. Oke. Nah, apa sih yang sedang kamu lakukan di masa depan itu? Saya melihat diri saya sedang berbagi sih kan, lagi berbagi ke sesama gitu, karena emang saya pengennya tuh kayak bisa bermanfaat lah gitu bagi siapapun gitu. Baik itu orang-orang terdekat saya ataupun orang-orang yang tidak saya kenal gitu. Oke, jadi kamu melihat diri kamu pada saat itu sedang melakukan pembagian berkat mungkin ya, dan sedang berbagi ke orang-orang yang membutuhkan. Oke. Nah, ada lagi yang mau disampaikan? Ya kayak berbagi ya berkat itu, sama kayak berbagi ilmu juga gitu. Karena saya kan di sana melihat saya jadi seorang guru gitu, jadi saya bisa memotivasi gitu murid-murid saya yang sedang dalam masalah gitu. Oke, luar biasa juga ya. Jadi kamu pada di masa depan itu, nah, bagus juga. Jadi kamu menemukan dan merasakan rasa bangga tersendiri terhadap diri kamu karena sudah mencapai salah satu cita-cita terbesar dalam hidup kamu gitu, yaitu menjadi seorang pengusaha dan menjadi seorang guru BK, dan juga pada saat itu kamu sedang melakukan kegiatan pembagian berkat, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan sekaligus memotivasi anak-anak atau murid-murid kamu yang sedang dalam masalah gitu. Oke, sebentar ya, kita nyalain dulu hasilnya. Oke. Nah, jadi di kursi masa depan ini, dan ketika kamu melihat kehidupan kamu di masa depan ini, ada makna tersendiri gak kehidupan di masa depan ini bagi kamu? Mungkin ada artinya gak? Kalau menurut saya arti dari kehidupan itu kayak kita hidup itu untuk
bermanfaat ya, lebih ke bermanfaat. Kita harus bisa bermanfaat kepada kayak bagi orang lain gitu, bukan hanya manusia ya, tapi juga semua makhluk hidup seperti hewan juga tumbuhan, kita harus bisa menjaga gitu, menjaga kelestariannya gitu. Jadi kita bisa bermanfaat bagi semuanya gitu, karena itu bisa, kalau kita bisa bermanfaat kepada semuanya pasti alam pun akan bermanfaat bagi kita gitu. Ada timbal balik kita. Oke, luar biasa ya. Jadi itu adalah suatu makna bagi kamu di mana itu akan menjadi sebuah bekal di masa depan kamu gitu ya. Oke. Bisa dibilang tabur tuai gitu. Oke, tabur tua ya, bagus sekali. Nah, jika gitu ya seandainya masa depan kamu ini diberi judul atau mungkin tema gitu ya, kira-kira gitu judul atau tema yang tepat untuk menggambarkan masa depan kamu di kursi masa depan ini itu seperti apa? Kan kalau kemarin mah di buku sukses gitu ya, kamu memberi judul cerita kesuksesan Ridwan ya, kalau nggak salah gitu. Nah sekarang nih di kursi sukses ini, di kursi masa depan ini, kamu menggambarkan atau memberi judul di kehidupan masa depan kamu itu seperti apa? Apa ya? Kayak kalau judulnya tetaplah rendah hati gitu. Tetaplah rendah Iya. hati. Oke, jadi judulnya itu tetaplah rendah hati. Iya, sama itu kan. Dan jika gitu ya seandainya judul itu ada di dalam imajinasi kamu, kira-kira nih letak judulnya itu ada di mana? Apakah di atas, di bawah, di kanan atau di kiri? Di atas kan. Di atas. Apakah judulnya berwarna? Berwarna hitam. Berwarna hitam. Ya. Oke. Jadi gambaran kehidupan di masa depan kamu itu berjudul tetaplah rendah hati. Ya, Posisinya ada di atas dan warnanya warna hitam. Ya. Oke. Lalu sekarang gitu ya, setelah kamu menggambarkan cerita kesuksesan kamu di masa depan melalui penglihatan kamu di kursi ini, sekarang saya ingin kamu berjalan menuju kursi masa depan yang kamu gambarkan tadi. Silakan. Ya, silakan. Silakan dulu. Oke, selamat gitu ya. Sekarang kamu sudah berada di masa depan. Nah, setelah kamu berada di kursi masa depan ini, apa sih yang kamu rasakan ketika kamu mampu duduk langsung di kursi masa depan yang kamu gambarkan? Rasanya itu bagaimana? Yang saya rasakan ya senang tentu saja. Saya merasa senang, bangga juga ya, bangga. Saya Puas juga, puas, tidak menyangka gitu. Jadi kamu merasa bangga, puas, senang dan tidak menyangka kamu berada di kursi masa depan yang sudah kamu gambarkan tadi. Ya. Oke. Dan itu juga semakin kamu rasakan kuat ketika kamu membayangkan diri kamu mencapai tujuan dalam hidup kamu mungkin ya. Yaitu tujuannya adalah kamu menjadi seorang pengusaha dan kamu juga menjadi seorang guru BK yang mengayomi murid-muridnya. Ya. Oke, baik. Nah sekarang kamu kan sudah di masa depan gitu ya, dan sudah mencapai apa yang kamu harapkan dalam hidup. Nah, ketika perasaan itu muncul, perasaan bahagia, senang dan lain-lain yang sudah tadi kamu sebutkan muncul gitu, di bagian tubuh mana yang kamu rasakan paling kuat? Di dada. Di dada. Di sebelah mana? Sebelah kiri? Sebelah kiri. Oke, jadi kamu merasakannya di sebelah kiri ya. Nah, apakah rasa
perasaan yang paling kuat yang kamu rasakan di dada sebelah kiri itu membuat kamu menjadi orang yang lebih bersyukur? Lebih bersyukur tentu saja. Oke, ada lagi? Lebih bersyukur, lebih harus bisa gimana ya, harus bisa menilai diri gitu kan. Kita jangan terbuai gitu karena kita sudah sukses gitu, tapi kita malah terlena gitu dan lupa akan yang seharusnya kita lakukan, kayak ya contoh kecilnya kayak berbagi ke sesama gitu kan. Jadi kamu merasa bersyukur karena kamu di masa depan itu tidak merasa terlena setelah apa yang sudah kamu dapatkan semuanya gitu. Oke. Nah, sekarang gitu ya, kamu bisa lihat di depan kamu ini adalah kursi masa sekarang. Karena ini kamu sedang berada di kursi masa depan. Dan sekarang melihat di depan kamu ini adalah kursi masa sekarang gitu ya. Nah, saya ingin kamu nanti berjalan menuju kursi menuju kursi ini gitu. Nah, di mana setiap satu langkah yang kamu lalui, kamu menemukan solusi yang tepat untuk perlu kamu lakukan pada diri kamu yang sedang di kursi yang sekarang kamu duduki. Ya. Nah, dan agar kamu mampu menuju kursi masa depan. Kursi masa depan itu adalah yang kamu duduki ini. Ya. Nah, baik, mungkin sekarang boleh dimulai kamu dengan berdiri terlebih dahulu. Nanti setiap satu langkahnya kamu boleh memaparkan solusi apa sih yang harus kamu lakukan agar kamu menuju kursi masa depan yang sudah kamu gambarkan. Paham? Paham. Oke. Baik, sekarang silakan boleh melakukan Berdiri. Baik, sekarang silahkan langkahkan kaki kamu untuk satu langkah terlebih dahulu. Nah, sekarang solusi apa yang muncul dalam pikiran kamu? Solusi pertama apa yang muncul dalam pikiran kamu untuk kamu menuju kursi masa depan, kursi kesuksesan yang sudah kamu gambarkan? Yang pertama mungkin kita harus lebih berusaha dalam belajar tentunya, dan juga harus lebih gimana ya, enggak terlena gitu, harus benar-benar gitu, harus benar-benar dalam belajar, harus serius gitu. Oke, jadi solusi yang pertama yang muncul dalam pikiran kamu itu adalah kamu harus sungguh-sungguh dulu dalam belajar dan menekuni semua yang memang bermanfaat bagi kamu. Oke, luar biasa ya, saya senang mendengarnya gitu. Kira-kira nih dari solusi yang pertama yang sudah kamu ucapkan tadi, efeknya itu akan seperti apa terhadap diri kamu? Ya tentu saja kalau kita bersungguh-sungguh dalam belajar ya kan, kita pasti akan mendapatkan hasil yang puas gitu kan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, lalu misalnya kita gagal di masa depan, kalau kita tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, pasti kalau saat kita merasa gagal itu kita merasa terpuruk gitu, kita merasa tidak puas. Tetapi kalau kita sudah bersungguh-sungguh tapi misalnya kita belum mencapai target, kita jadi lebih merasa udah puas gitu, karena banyak hal-hal yang sudah dialami atau banyak hal-hal pengalaman yang sudah didapatkan meskipun tidak sampai di tujuan tersebut gitu kan. Oke, luar biasa juga ya, baiknya. Sekarang silahkan langkahkan lagi kaki kamu untuk satu langkah berikutnya, dan nanti silahkan langkahkan dulu kaki kamu untuk satu langkah berikutnya. Oke, sekarang solusi kedua apa yang muncul dalam pikiran kamu dan apa yang perlu kamu lakukan untuk mencapai kursi masa depan? Solusi kedua yang menurut saya itu, kita harus bisa mencari peluang ya. Kita harus bisa mencari peluang kayak apa yang kita bisa, lalu peluang apa saja yang
bisa membuat kita sukses gitu. Oke, jadi di solusi atau mungkin cara kamu yang kedua untuk mencapai kursi masa depan dan kursi kesuksesan itu adalah kamu bisa harus pintar-pintar mencari peluang yang memang tujuannya itu adalah untuk kebermanfaatan diri kamu. Oke, luar biasa juga ya. Nah, sekarang silahkan kamu langkahkan kembali kaki kamu untuk menemukan solusi apa yang akan kamu lakukan. Silahkan. Oke. Nah, di langkah ketiga, solusi apa yang muncul dalam pikiran kamu? Solusi yang ketiga yaitu kita harus berani ya. Karena dari yang kedua kan kita harus bisa mencari peluang ya. Lalu yang ketiga ini kita harus berani mengambil peluang yang sudah kita dapatkan. Oke, jadi di solusi ketiga ini atau mungkin bisa dibilang ini solusi terakhir yang muncul dalam pikiran kamu harus menjadi orang yang lebih berani mengambil peluang tersebut apapun resikonya mungkin. Ya, seperti itu. Oke. Karena ada lagi? Karena meskipun kayak tadi yang saya bilang, kalau kita sudah berani, meskipun kita tidak mencapai target, tapi banyak hal-hal pengalaman pelajaran yang kita ambil gitu. Kenapa kita bisa gagal lalu kita bisa memperbaikinya gitu. Oke, jadi ketika kamu tidak mencapai apa yang menjadi tujuan kamu, kamu bisa karena keberanian itu kamu bisa mengambil evaluasi yang baik untuk diri kamu gitu ya. Sehingga kita bisa sukses gitu kan. Oke, luar biasa juga ya. Dan itu juga 3 langkah itu membuat kamu menjadi lebih berarti dalam hidup untuk mencapai kesuksesan kamu gitu ya. Oke, baik. Sekarang silahkan kamu duduk kembali di kursi ini dan ya silahkan kamu boleh memposisikan duduk kamu menjadi lebih rileks lagi, lebih santai lagi dan lebih enjoy lagi. Oke. Nah tadi kamu sudah begitu cakap ya menyampaikan solusi-solusi yang ada di pikiran kamu dan itu membuat motivasi hidup kamu lebih bertambah gitu ya untuk mencapai apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu tuju gitu. Ya. Oke, saya senang sekali dan mungkin karena kamu sudah senang terlihat sudah senang juga gitu ya. Nah, saya juga ikut senang dengan kemajuan yang telah kamu capai gitu ya dan saya juga melihat ada banyak menemukan gitu ya hal yang positif gitu di diri kamu sejak pertama kali kita melakukan sesi konseling gitu di 2 minggu ke belakang ya. Tuh, nah, dan saya pun juga melihat dampak positif yang sudah kamu pancarkan di diri kamu gitu ya. Dan yang kamu juga menjadi lebih kuat gitu dan menjadi orang yang lebih percaya diri gitu dalam setiap harinya gitu karena kamu juga dikelilingi oleh orang-orang yang memang mendukung kebermanfaatan atau mungkin keberlangsungan hidup kamu secara baik gitu ya. Oke. Nah tadi juga kamu mengatakan bahwa kamu sudah mencapai skala 9,5 yang dimana skala itu adalah skala yang memang posisi kamu itu merasa baik-baik saja mungkin. Baik-baik. Sangat baik. Baik, sangat baik itu ya, bagus sekali. Nah, ada lagi yang mau disampaikan dulu nggak? Sedang. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, nah seperti biasa mungkin ya, saya ingin kamu menuliskan pesan atau mungkin kesan yang kamu dapatkan dari mulai sesi pertama sampai sesi ketiga ini yang mungkin bisa dibilang ini sesi terakhir mungkin. Gitu. Oke. Nah, sementara kamu nanti menuliskan pesan, saya juga pesan dan kesan, saya juga akan menuliskan kesan dan pesan yang saya dapatkan dari sejak pertama kita ketemu gitu ya. Kita melakukan sesi gitu. Silahkan kamu bisa tulis dulu di sini. Kesan dan pesan yang sudah kamu dapatkan dari sejak pertama kita sesi konseling.
Baik, sudah. Silakan. Oke, silakan sekarang kamu boleh membacakan atau mungkin menyampaikan kesan dan pesan yang sudah kamu dapatkan selama kita melakukan sesi konseling. Ya, Silakan. untuk pesannya tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Akang karena sudah bisa merubah saya menjadi orang yang lebih baik gitu, lebih baik, lebih percaya diri gitu. Lalu untuk pesan tentunya saya merasa senang ya. Lalu saya juga mendapatkan banyak pengalaman gitu dari sesi konseling ini gitu. Jadi ya saya ucapkan terima kasih gitu kan. Oke, baik, sama-sama. Nah, saya juga izin membacakan apa yang sudah saya dapatkan selama kita melakukan sesi konseling ini ya. Dan saya juga saya juga ikut bangga. Saya juga ikut bangga karena kamu sudah sudah menjadi orang yang lebih percaya diri lagi dan sudah mulai melupakan gitu ya masalah yang pernah kamu alami di sebelum-sebelumnya gitu. Dan itu membuat diri kamu menjadi orang yang lebih berani untuk mengambil resiko apapun itu. Nah, saya juga ikut bangga di situ. Dan senang juga karena kamu telah mencapai perubahan yang memang kamu inginkan dari sebelumnya gitu ya. Dan untuk pesannya semoga kamu konsisten dalam menjalankannya dan semoga kamu menjadi orang yang memang kamu inginkan di masa depan gitu. Oke. Ya, mungkin sepertinya gitu ya sesi konseling ketiga ini mesti kita akhiri dan saya juga mau mengucapkan terima kasih karena kamu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling dengan saya dan juga kamu telah percaya kepada saya untuk membantu sedikitnya masalah yang sedang kamu alami gitu ya. Saya mau ucapkan terima kasih juga gitu. Ada yang mau disampaikan? Ya, saya juga mengucapkan terima kasih gitu kepada karena sudah membantu saya gitu, membantu saya dalam memecahkan masalah-masalah yang saya hadapi. Lalu saya juga mendapatkan banyak pengalaman yang tidak terbayangkan gitu. Banyak pengalaman baru lah gitu. Oke. Jadi sekarang sesi konseling kita sudah beres dan semoga kamu menjadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Ya, amin.